Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Mutia selaku dosen kami untuk dosen struktur beton bertulang 2. Adapun tugas kami yang akan kami presentasikan adalah Project Based Learning SBB 2, yaitu dengan anggota kelompok Halat Maulana dengan NIM 2204040809, saya sendiri Setia Sakti dengan 2204044107, dan Samyuda Divas Kembaren 2204044109. Next, bab 1 pendahuluan. Plat dua arah atau two-way slab apabila struktur plat beton ditopang di keempat sisinya ada rasio antara bentang panjang terhadap bentang pendeknya kurang dari 2, maka plat tersebut dikategorikan sebagai sistem plat dua arah. Berikut jenis dari sistem plat dua arah diantaranya sistem balok plat dua arah dan sistem slab datar atau flat slab. Selanjutnya, dan ketiga ada sistem plat datar atau flat plate. Plat dua arah merupakan elemen struktural yang penting dalam konstruksi bangunan, berfungsi untuk mendistribusikan beban secara efisien dari atas ke bawah. Dalam desain plat ini, penggunaan drop panel dan kolom kolom kapital sangat signifikan untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas struktur. Drop panel adalah area penebalan dan plat yang terletak di sekitar kolom, bertujuan untuk mengurangi konsentrasi tegangan dan meningkatkan daya dukung plat serta memperkecil geser pons. Sementara itu, kolom kapital adalah elemen yang berada di atas kolom dan berfungsi untuk memperluas area dukungan, membantu mendistribusikan beban lebih merata ke plat. Yang kedua ada bab 2 perencanaan struktur plat. Yang pertama ada data struktur. Yang pertama adalah data existing, baik itu secara lokasi, ukuran kolom, tinggi bangunan, ukuran lantai 1, 2, dan 3, yang mana lokasinya ada di visip usus gedung A dengan ukuran kolom 250 kali 300 dengan tinggi bangunan 3950 mm dengan interior dan eksterior 500 kali 3500 mm, dan di lantai 2 ada eksterior 5000 dikali 1750 mm, dan di lantai 2-nya ada 5000 dikali 3500 mm seperti yang ada di gambar berikut. Setelah itu ada data asumsi yaitu beban hidup, beban mati tambahan atau SDL, mutu beton, dan mutu baja. Next. Berikut adalah dokumentasi survei yang mana ini dilakukan gunung di gedung apa tadi visip ya? Iya, oke, next. Redesign sistem balok plat dua arah tadi ya, ada flat slab dengan drop panel dan juga column head. Kurang lebih yang akan kita rencanakan seperti ini. Next. Yang ke yang B ada preliminary design. Next. Yang pertama adalah tentukan tebal plat, yaitu dengan plat sudut SNI 2847 2019 dengan rumus LN sebagai berikut dan H- sebagai berikut. Dan di sebelahnya ada tabel 8.3.1.1, yaitu dengan judul ketebalan minimum plat dua arah non prategang tanpa balok interior milimeter. Dapat dilihat sebagai berikut, dan ketebalan plat yang akan digunakan seragam, maka bisa diambil H sama dengan 150 milimeter. Next. Yang kedua, tentukan dimensi drop panel, yaitu dimensi minimum SNI 2847 2019 dengan rumus Hamin yang sama dengan 37,5 mm dengan rumus L1 dengan hasil 850 mm dengan rumus L2 3750 per 6 sama dengan 625 mm. Ketebalan dan plat drop panel yang akan digunakan seragam, maka bisa diambil HDP sama dengan 50 mm dan luasan 1475 dikali 1475 mm. Di 8.24, drop panel pada platnya bisa kita lihat sebagai berikut dan sudah memenuhi. Drop panel harus menjorok di bawah plat paling sedikit seperempat tebal plat bersebelahan. Dan yang kedua, drop panel harus diteruskan di setiap arah dari garis pusat tumpuan dengan jarak tidak kurang dari seperenam panjang bentang yang diukur dari pusat ke pusat tumpuan dalam arah tersebut. Next. Yang ketiga, tentukan dimensi kolom kapital. Dimensi umum dengan rumus L kolom kapital sebagai berikut dengan hasil 1250 mm dan T kolom kapital sama dengan 800 mm dan memenuhi syarat lebih besar dari 45 derajat. Perlebaran kolom yang akan digunakan seragam, maka bisa diambil luasan sebesar 1250 dikali 1250 mm. Next.
Yang keempat, tentukan tebal ekivalen atau tebal tebal berbobot dengan rumus H ekivalen sebagai berikut dan hasilnya adalah 155,19 mm. Ketebalannya akan digunakan seragam, maka bisa diambil H ekivalen sama dengan 160 mm. Next, berikut adalah gambar kerja atau plat sudut lantai dengan arah longitudinal dan arah transversal dengan gambar berikut. Berikut adalah pemodelannya 3D atau dengan menggunakan etaps. Next, selanjutnya adalah perencanaan momen lentur. Yang pertama adalah hitung beban terfaktor dengan rumus QU sebagai berikut dan hasilnya adalah 100.374,86 kg per meter kuadrat. Next. Dan yang pertama ada momen arah X. Hitung momen pada bentang, bentang eksterior, yaitu hitung momen statis total MO, M0, MO ya, MO. Rumus MO sama dengan berikut dengan hasil 7,47 TM. Sebagai berikut dan di sampingnya adalah gambarnya. Next. Yang kedua, distribusi momen pada arah longitudinal dengan gambar yang sebelah kanannya sebagai berikut. Hitung momen yang pertama, ada hitung momen negatif dan momen positif atau plat bagian luar yang ditinjau. Lalu juga cek tabel 8.10.4.2 untuk koefisien momen yang digunakan. MN interior sama dengan berikut dengan hasil minus 5,23232 TM. MP dengan rumus berikut dengan hasil 3,886 TM dan MN eksterior dengan sama dengan minus 1,943 TM. Gambarnya ada di sebelah kanannya. Next. Yang ketiga ada distribusi momen arah transversal ya. Hitung dengan rumus berikut dengan hasil 0,7 lalu ada momen negatif interior. Bisa dilihat di tabel 8.10.5.1. MN lanjut kolom sebagai rumus berikut dengan hasil minus 3,924 TM. MN persatuan lebar dengan rumus berikut sama dengan minus 4,484 TM. MN lanjur tengah dengan rumus berikut dengan hasil minus 1,308 TM. Next. Lalu ada momen positif. Bisa lihat di tabel 8.10.5.5. Dengan MP lanjur kolom dengan hasil 2,332 TM, MP persatuan lebar dengan hasil 1,332 TM, MP lanjur tengah dengan hasil 1,554 TM, dan selanjutnya ada C momen negatif eksterior. Bisa dilihat di tabel 8.10.5.2. Dengan MN lanjut kolom dengan rumus berikut dengan hasil minus 1,943 TM, MN persatuan luas dengan hasil minus 2,220 TM, dan MN lanjur tengah sama dengan 0. Next. Selanjutnya ada rekapitulasi momen lentur. Rekapitulasi untuk bentang eksterior M0 sama dengan 7,47 TM. Bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Berikut adalah gambar momen lajur tengah dan kolom eksterior. Bisa dilihat lajur kolom eksterior, lajur tengah eksterior. Next. 5 perbandingan dengan aplikasi etaps. Berikut adalah perbandingannya menggunakan aplikasi. Selanjutnya adalah momen arah Y. Yang pertama, hitung momen pada bentang. Bentang eksterior. Menggunakan hitung momen statis total M0. M0 sama dengan rumus berikut dengan hasil 3,542 TM. Di sebelahnya adalah gambar di mana hasil dari perhitungan tersebut. Yang kedua ada distribusi momen pada arah longitudinal. Hitung momen negatif dan momen positif atau plat bagian luar yang ditinjau. Lalu cek tabel 8.10.4.2 untuk koefisien momen yang digunakan. MN interior sama dengan rumus berikut dengan hasil minus 2,466 TM. MP dengan rumus berikut sama dengan 1,832 TM. MN eksterior sama dengan rumus berikut dengan hasil minus 0,916 TM. Dan gambarnya ada di sebelahnya. Next. Distribusi momen arah transversal. Hitung distribusi momen ke lajur kolom dan lajur tengah dengan rumus berikut. QF dengan hasil 0,7. Dan selanjutnya ada momen negatif interior. Bisa dilihat di tabel 8.10.5.1. MN lanjut kolom sama dengan rumus berikut. Sama dengan minus 1,849 TM. MN persatuan lebar sama dengan rumus berikut dengan hasil minus 1,480 TM. MN lanjut tengah
sama dengan rumus berikut dengan hasil minus 0,616 TM. 3 Oke, selanjutnya ada momen positif di tabel 8.10.5.5. MP lajur kolom sama dengan 60% dikali 1,832 dengan hasil 1,099 TM. MP persatuan lebar dengan hasil 0,440 TM. MP lajur tengah sama dengan rumus berikut sama dengan 0,733 TM. Dengan momen negatif eksterior juga bisa dilihat di tabel 8.10.5.2 dengan MN lajur kolom dengan hasil minus 0,9116 TM. MN persatuan luas dengan rumus berikut dengan hasil minus 0,733 TM. MN lajur tengah sama dengan 0 TM. Next. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada rekapitulasi momen lentur. Yang dimana rekapitulasi untuk batang eksterior dapat kita lihat itu M0 sama dengan 3,524 TM. Dapat juga kita lihat dari tabel yang tertera di slide. Next. Di sini kita juga bisa melihat gambar momen lajur tengah dan kolom eksterior. Next. Yang kelima yang merupakan perbandingan dengan aplikasi ETAPS. Bisa kita lihat di slide. Next. Di sini back dulu back. Nah, di sini kita bisa melihat untuk jalur dari plat arah X yang digambar sebelah kiri dan juga di gambar sebelah kanan kita bisa melihat jalur-jalur dari plat arah Y. Next. Untuk distribusi momen arah longitudinal kita dapat melihat melalui tabel 8.10.4.2 yang merupakan koefisien distribusi untuk bentang ujung. Next. Di sini juga kita bisa lihat melalui tabel 8.10.5.1 yang merupakan bagian momen negatif interior MU di lajur kolom. Next. Di sini juga kita bisa melihat bagian momen negatif eksterior MU di lajur kolomnya. Next. Yang D itu perencanaan baja tulangan. Next. Yang pertama penulangan utama. Di sini pertama kita hitung D atau tinggi efektif, yaitu ditentukan diameter tulangan dan selimut beton. Yang dimana D-nya sama dengan 16 mm dan C sama dengan 20 mm. Rumus D ataupun tinggi efektif untuk flat slab bentang panjang adalah sebagai berikut. Untuk yang bentang lebih kurang dari 7 meter sama dengan bentang panjang. Yang dimana kita bisa melihat D sama dengan H kurang 30 mm. Kita juga bisa melihat melalui 7.7 pelindung beton untuk tulangan dan 7.7.1 beton cor setempat ataupun non prategang. Next. Rumus D untuk flat slab bentang panjang adalah sebagai berikut. Yang dimana D sama dengan H kurang C kurang 0,5 dB dan D sama dengan H kurang 28 mm. Atau D sama dengan H kurang 30 mm yang diambil yang terkecil. Kemudian untuk lanjut kolom D sama dengan 200 kurang 30 sama dengan 170 mm. Untuk lajur tengah kita dapat hasilnya 120 mm. Lalu untuk perhitungan ekivalen kita dapat hasilnya 130 mm. Next. Untuk rekapitulasi momen, rekapitulasi untuk arah X itu M0 sama dengan 7,474 TM. Lalu rekapitulasi untuk arah Y yaitu M0 sama dengan 3,524 TM. Kita juga bisa melihat melalui tabel yang tertera di slide. Next. Lalu kita hitung as perlu ataupun asumsi. Yang pertama itu arah X, MU sama dengan minus 3,924 TM. Kita asumsikan J sama dengan 0,925. Lalu akan asnya itu yang dihasilkan sebesar 863,28 mm kuadrat. Kemudian untuk arah Y dengan MU sama dengan minus 1850 TM dengan asumsi J sama dengan 0,925 maka as sama dengan 407 mm kuadrat. Next. Lalu kita hitung A dengan asumsi arah X B sama dengan 700 mm, untuk arah Y B-nya sama dengan 750 mm, maka arah X akan menghasilkan A sama dengan 24,375 sedangkan arah Y akan menghasilkan A sama dengan 0,725. Next.
Lalu kita hitung A dan A per D serta periksa apakah bagian adalah tegangan terkendali. Yang dimana dengan rumus A per D sama dengan C per dt. Jika C per dt yang didapat berada pada interval C per dt kurang dari 0,375, maka tergolong tension control di mana kondisi umum terjadi pada plat yang digunakan sebagai berikut. Next. Hitung as perlu, yaitu dengan rumus JD dikurang D dikurang A per 2. Maka as perlunya dalam milimeter kuadrat dan MU-nya dalam TM. Next. Untuk kebutuhan tulangan arah X, kita bisa melihat berdasarkan tabel yang tertera di slide. Next. Untuk kebutuhan tulangan arah Y juga sama seperti arah X tadi, kita bisa melihat sesuai dengan tabel. Next. Yang kedua itu penulangan susut. Penulangan susut atau pembagi itu kita gunakan dengan susutnya sama dengan 12 milimeter dan rumusnya D susut akan menghasilkan 134 milimeter. Nah, karena FV-nya lebih besar dari 420 MPa, maka jika ditinjau per 1000 milimeter, kita gunakan dengan 2D12 450. Maka ASH-nya menghasilkan 241,2 milimeter kuadrat. Spasi tulangan susut dan suhu tak boleh melebihi nilai terkecil 5 atau 800 milimeter dan 450 meter digunakan spasi 450 meter. Next. Selanjutnya kita bisa melihat gambar kerja dari penulangan arah X di sebelah kiri dan untuk gambar kerja di penulangan arah Y sebelah kanan. Dan tampak atas dari penulangan momen positif bisa kita lihat di sebelah kiri. Untuk tampak atas penulangan momen negatif bisa kita lihat di sebelah kanan. Next. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari gambar 8.7.4.1.3a yang dimana panjang penyaluran minimum tulangan ulir pada plat dua arah tanpa balok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kontrol terhadap geser. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan geser dua arah pons pada kolom dalam. Lalu kita asumsikan selimut beton sebesar 20 mm dan digunakan D16 sebagai tulangan. Pertama kita lakukan pengecekan pada bagian drop panel dengan nilai VU sama dengan 233,01 kN dan dapat PFC-nya sebesar 376,67 kN. Dengan nilai PVC lebih besar daripada VU, maka kondisi ini dapat dikatakan sudah terpenuhi. Lalu kita cek pada bagian pelat, di mana pada pengecekan ini didapat VU sama dengan 185,25 kN dan PVC didapat sebesar 896,67 kN. Dan pada kondisi ini juga PVC lebih besar daripada VU dan ini juga memenuhi. Selanjutnya kita cek geser satu arah pada kolom dalam dengan pertimbangan strip yang digunakan di sini sebesar 1 meter. Didapat VU sebesar 22,57 kN dan VC sebesar 79 kN. Dan pada kondisi ini juga memenuhi. Lalu selanjutnya kita cek periksa geser dua arah pada kolom luar. Lalu pertama kita cek pada bagian drop panel, didapat VU-nya sebesar 125,4 kN dan PVC-nya sebesar 228,93 kN. Dan pada kondisi ini PVC-nya lebih besar daripada VU juga, maka dapat dikatakan terpenuhi. Lalu kita cek pada bagian pelatnya. Dengan nilai VU didapat 125,77 kN dan VVC-nya sebesar 147 kN. Dan pada kondisi ini juga VVC-nya lebih besar daripada VU-nya. Maka kondisinya juga terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kita periksa geser dua arah pada kolom sudut. Di mana pada bagian drop panel VU ini dapat sebesar 83,32 kN dan VVC-nya sebesar 144,91 kN. Dan pada kondisi ini terpenuhi. Terakhir, kita cek pada bagian pelat dengan VU-nya sebesar 74,11 kN dan VVC-nya sebesar 93,67 kN. Dengan kondisi pada bagian pelat ini, VVC-nya lebih besar pada VU, maka kondisinya juga terpenuhi. Dan terakhir adalah kesimpulan, di mana untuk rekapitulasi dimensi flat slab yang terpakai, di sini ketebalan kami gunakan 190 mm, dimensi drop panel yang digunakan dengan tebal
50 mm dan luas penampang yang digunakan adalah 1475 kali 1475 mm. Lalu untuk dimensi kolom kapital yang digunakan dengan tinggi 800 mm dan luas penampang yang digunakan 1250 dikalikan 1250 mm. Dan berikut merupakan rekapitulasi tulangan terpakai di mana tulangan utama pada lajur kolam untuk arah X dan arah Y didominasi dengan negatifnya 6D16 dengan jarak 300, positifnya juga sama. Dan untuk arah X dan Y. Lalu untuk lajur tengah untuk arah X, untuk kebutuhan tulangan pada posisi negatifnya 9D16 dengan jarak 200 dan positifnya juga sama. Lalu untuk arah Y-nya yang negatif 13D16 dengan jarak 250 dan positifnya 13D16 250. Dan terakhir adalah untuk tulang susut dengan arah X dan arah Y sama-sama dengan kebutuhan 2D16, 2D12 dengan jarak 450 pada strip 1000. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Baik, Jadi sekian. Baik, sekian dari hasil presentasi kami tentang PJBL kami. Terima kasih banyak atas Ibu yang telah mendengarkan eh, presentasi kami pada hari ini. Semoga hasilnya baik dan bagus. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Terima kasih.